Lantas pemirsa, apa sebenarnya pertimbangan Mahkamah Agung menerbitkan aturan yang melarang pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia? Bagaimana pula dengan pengadilan yang sudah pernah mengabulkan pasangan beda agama? Apakah artinya surat edaran MA ini harus dipatuhi seluruh pengadilan negeri tanpa terkecuali? Sudah bergabung bersama kami ada Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Pak Subandi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Subandi. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Tisa. Selamat sore Pak Subandi. Apa Pak pertimbangannya memang mengeluarkan soal surat edaran larangan menikah beda agama? Apakah ini berlaku untuk seluruh pengadilan di Indonesia tanpa terkecuali? Ya, tema tersebut berlaku untuk seluruh pengadilan, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Latar belakangnya, karena adanya fakta, banyak masyarakat yang mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Kemudian faktanya banyak pengadilan juga memutus berbeda-beda. Ada putusan pengadilan atau penetapan pengadilan yang mengabulkan, ada juga pengadilan yang menolak permohonan pencatatan tersebut. Dalam hal ini, Mahkamah Agung dengan SEMA nomor 2 tahun 2023 sebagai fungsi pengawasan membuat petunjuk bagi hakim di dalam mengadili perkara permohonan tersebut dan meminta hakim atau pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama atau kepercayaan tersebut. Nah, kalau untuk mereka yang sudah terlanjur silakan Pak dilanjutkan Pak Subandi. Oke. Dan perlu saya tambahkan bahwa dasar pemikiran tersebut, dasar lahirnya SEMA tersebut adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Dan juga pasal 8 huruf F Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tersebut. Jadi perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pak Subandi, lantas demikian. Bagaimana kalau misalkan ada pasangan satu, mereka mengikuti calon suami atau calon istrinya, tapi setelah mereka menikah, mereka kembali ke agama mereka masing-masing. Yang kedua, bagaimana pula dengan pasangan yang sudah terlanjur melangsungkan pernikahan beda agama? Apakah ada efeknya dengan surat edaran ini? Jadi, seperti tadi disampaikan bahwa di statement awal, di video statement tadi, bahwa perkawinan yang sudah tunduk kepada salah satu agamanya, kan memilih agama, memilih satu agama, berarti kan tidak berbeda agamanya, ya. Sudah memilih satu agama, artinya dua pasangan itu satu agama, tidak berbeda agama. Nah, itu yang bisa dimungkinkan untuk dicatat. Kalau misalkan pasangannya balik lagi ke agama asal, Mbak Tisa, nah kalau kembali ke agama asal, nah negara itu mengatur tentang administrasi pencatatan, bukan mengatur tentang bagaimana kehidupan beragama dia, atau mengatur tentang akidah dia, keimanan dia, bagaimana keimanan dia dengan Allahnya, keimanan dia dengan Tuhannya. Nah, agama tidak mengatur itu, yang diatur adalah pencatatannya. Begitu Mbak. Okay. Pencatatannya harus berdasarkan perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang dilakukan satu agama, yang dipilihnya. Kalau untuk ini kan ada beberapa banyak kemarin Pak, ada beberapa pengadilan yang mengesahkan permohonan menikah beda agama begitu. Nah sekarang dengan ada surat edaran ini, apakah kemudian mereka sudah tidak dianggap sah lagi sebagai sepasang suami istri atau masih sah-sah saja karena sudah berlaku lalu, sudah berlanjut? Baik. Jadi di dalam hukum itu Mbak ada asas res judicata pro veritate habetur, yang artinya putusan hakim harus dianggap benar sampai putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau putusan tersebut dibatalkan atau putusannya lain oleh pengadilan tinggi, ya, oleh pengadilan yang lebih tinggi. Misalnya terhadap putusan tersebut ada upaya hukum banding atau upaya hukum kasasi. Jadi putusan tersebut harus dianggap benar. Berarti putusan yang disampaikan hakim, misalkan mengesahkan sebuah pernikahan yang sebelumnya beda agama, dengan adanya surat edaran yang baru ini, mereka masih tetap sah sebagai sepasang suami istri ya Pak ya, secara administratif. Jadi ada dua persoalan di situ sebenarnya Mbak. Yang Mbak tanyakan apakah perkawinannya atau putusannya.
Dua-duanya, kalau Pak. putusannya tadi sudah saya jawab bahwa perkawinan putusan itu Sah. ada asas tadi. Putusan hakim harus dianggap benar. Sedangkan mengenai perkawinannya mengacu kepada pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan itu sah. Ya, perkawinan sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ketika kawin kan nggak beda agama dia. Kawinnya tentu menurut tata cara salah satu agama dengan menundukkan diri atau pindah agama salah satunya. Terlepas kemudian setelah kawin itu mereka kembali ke agama masing-masing, itu adalah urusan pribadi atau privat dan hubungannya dia dengan Tuhannya. Maksudnya Pak, Gitu, mereka yang sudah melangsungkan pernikahan beda agama sebelum adanya surat edaran ini, bagaimana status hukum pernikahan mereka, Pak? Ya, tadi statusnya kan udah sah, perkawinannya kan sah. Kalau memang sudah dilangsungkan perkawinannya, Mbak. Perkawinannya kan sudah sah ketika perkawinan mereka itu nggak berbeda agamanya. Perkawinan mereka itu agamanya dipilih salah satu. Kalau misalnya apa istilahnya yang satu Kristen, yang satu Islam, tentu pernikahannya menurut agama salah satu kan nggak dua-duanya dilaksanakan. Oke. Begitu. Oke. Tapi sedangkan mengenai putusan tadi saya jelaskan bahwa ada asas tadi putusan hakim harus dianggap benar. Sepanjang belum ada pembatalan atau sampai berkekuatan hukum tetap. Pak, tapi begitu, begini Pak, ada pertimbangan hakim juga waktu itu tempo hari mengesahkan pernikahan beda agama supaya tidak ada istilahnya kohabitasi ataupun juga kumpul kebo. Nah, apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan melanggar hak asasi manusia, Pak? Karena kan mereka ingin menjalin hubungan yang sah, hubungan yang mungkin bisa diterima juga oleh masyarakat, tapi dengan adanya aturan ini mereka jadi maju mundur mungkin untuk melangsungkan pernikahan, Pak. Jadi Mahkamah Agung sebelum membuat SEMA atau mengeluarkan SEMA ini telah mengumpulkan masyarakat berdasarkan perwakilan, juga tokoh-tokoh agama, serta Bimas ya, Dirjen Bimas dari masing-masing agama yang dianut di Indonesia di dalam kelompok kerja sebagaimana surat keputusan KMA nomor 335 tahun 2022 November 2022. Nah, tentunya faktor-faktor sosiologis, faktor-faktor hak asasi manusia itu sudah dipertimbangkan. Saya yakin bahwa SEMA tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, sama sekali tidak melanggar perlindungan bahwa seseorang untuk memilih pasangannya. Ya, SEMA tersebut hanya mengatur dan memberikan petunjuk kepada hakim ketika ada permohonan pencatatan. Ya, ingat, pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama. Sedangkan hak asasi manusia itu ketika seseorang ingin menikah dengan orang lain tetapi agamanya berbeda, ya itu silakan saja dilakukan, tetapi tentunya mengacu kepada pasal 2 ayat 1 harus memilih salah satu agama, baik itu kepada laki-lakinya maupun kepada perempuannya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Subandi atas waktu dan informasinya selaku Kepala Biro Hukum dan juga Humas Mahkamah Agung. Mudah-mudahan masyarakat lebih memahami apa maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 ini. Terima kasih TV One sudah mengundang Biro Hukum Humas Mahkamah Agung. Terima kasih Pak Subandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.